Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Manggarani Batau dari Kimia A Angkatan 2020 akan membahas mengenai isu-isu terkait makanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika. Nah, baru-baru ini ramai diperbincangkan produk topoki instan asal Korea Selatan yang sudah memiliki sertifikat halal MUI, namun dalam ingredient atau komposisinya masih tercantum bahwa topoki tersebut memiliki alkohol. Nah, apakah ini berarti kue beras atau topoki tersebut tidak halal atau sebaliknya? Jadi menurut Sang Doha, kue beras ini merupakan makanan dengan kadar air yang tinggi dan water activity lebih dari 0,85 yang berpotensi terkontaminasi bakteri aerobik atau bakteri yang tumbuh baik dalam lingkungan yang memiliki oksigen, jamur, coliform, dan lain-lain, sehingga kue beras ini dikategorikan sebagai potentially hazardous foods atau PHF, atau makanan yang berpotensi berbahaya jika kontrol kualitas proses tidak dilakukan oleh produsen. Sehingga etanol ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, etanol yang digunakan ini digunakan dengan cara disemprot atau dicelupkan setelah kue beras atau topoki direbus dan dibentuk. Etanol yang digunakan sudah diencerkan dengan air menjadi larutan etanol dengan kadar 0,5% yang digunakan sebagai bahan penolong proses untuk mengawetkan topoki sehingga terhindar dari mikroba kontaminan. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah pengeringan sehingga kue beras dalam kondisi kering. Nah, dasar ilmiah inilah yang dijadikan salah satu sandaran oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 dan Fatwa MUI terbaru nomor 10 tahun 2018. Menurut Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol, fatwa ini memutuskan bahwa etanol berbeda dengan minuman keras. Keharaman minuman keras yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidak memiliki sebab bagi haramnya etanol, kecuali etanol tersebut memang berasal dari industri minuman keras. Etanol dari industri minuman keras dihukumi mubah atau boleh digunakan. Kemudian menurut Direktur Ulama POM MUI Muti Arintawati mengatakan bahwa etanol masih dapat digunakan dalam proses produksi produk halal bila sumber etanol bukan berasal dari hasil industri fermentasi minuman keras atau diproduksi secara sintetik. Fatwa MUI ini menjelaskan tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, menyebutkan bahwa etanol yang berasal dari khamr atau minuman keras yang tidak bisa digunakan untuk produk halal karena bersifat haram. Bila produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal MUI, berarti telah dipastikan bahwa etanol tersebut bukan berasal dari minuman keras, begitupun titik kritis kehalalan lain yang terdapat dalam topoki instan. Kemudian saya akan membahas mengenai topoki ini sendiri. Jadi topoki adalah hidangan Korea berupa tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan manis. Tepung beras yang dipakai berbentuk bulat batang yang memanjang. Topoki ini banyak dikenal sebagai jajanan kaki lima populer di Korea Selatan yang dibuat dengan bahan-bahan seperti tok, kaldu teri, pastai cabai merah atau gochujang, gula pasir, bawang bombay, daun bawang, dan fish cake atau odeng. Nah, berikut ini ada informasi gizi dari 100 gram topoki sendiri. Jadi topoki ini memiliki energi sebesar 1004 kJ atau 240 kilokalori dengan lemak sebanyak 4 gram. Di antaranya memiliki lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian ada protein sebanyak 6 gram dan karbohidrat sebanyak 46 gram yang terdiri dari gula atau glukosa sebanyak 4 gram, kemudian sodiumnya sebanyak 800 mg.
Nah, berikut ini ada komponen gizi dari topoki. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini berasal dari tepung beras yang merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan topoki. Komponen utama yang ada di tepung beras ini terdiri dari pati yang merupakan bagian besar dan bagian kecil beras, yaitu gula, selulosa, dan pentosa. Kemudian ada protein. Uh, Topoki ini mengandung 6 gram protein yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan membangun otot. Selanjutnya ada lemak. Untuk ukuran porsi sebanyak 100 gram, topoki ini mengandung lemak sebanyak 4 gram dengan lemak jenuh sebanyak 1 gram. Kemudian vitaminnya, jadi topoki ini mengandung vitamin B1 sebanyak 0,09 mg dan vitamin B3 sebanyak 1,25 mg. Untuk mineralnya, topoki ini terdiri dari 4 mineral. Yang pertama ada kalium, natrium, tembaga, dan zinc. Masing-masing untuk kalium terdiri dari 75 mg, natrium sebanyak 5 mg, tembaga 0,21 mg, dan zinc sebanyak 1,19 mg. Nah, kemudian ada komponen non-gizinya. Untuk topoki sendiri terdiri dari 2 komponen non-gizi, yaitu zat aktif dan zat aditif. Yang pertama ada zat aktif. Untuk zat aktif ini, kandungannya terdapat pada saus yang digunakan dalam pembuatan tteokbokki, yaitu saus gochujang. Saus gochujang ini mengandung kapsaisin. Kapsaisin ini adalah zat bioaktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Kapsaisin dipercaya punya efek antibakteri, mencegah penyakit dengan membersihkan sistem tubuh serta mengurangi lemak. Kemudian ada zat aditif. Zat aditif pada topoki terdiri dari 2, yaitu garam dan gula. Untuk garam, penggunaannya berfungsi untuk memperkuat aroma, menyimbangkan rasa makanan, hingga mengawetkan makanan. Kemudian gula ini biasa digunakan untuk meningkatkan cita rasa manis pada makanan. Selanjutnya ada manfaat dan efek kelebihan mengonsumsi topoki. Untuk manfaatnya sendiri ada 2, yaitu sebagai sumber energi dan meningkatkan metabolisme. Sedangkan efek kelebihannya, yang pertama ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian obesitas, dan penyakit jantung. Untuk penyimpanannya, topoki sebaiknya disimpan ke dalam wadah kedap udara yang diletakkan di suhu ruang yang bersih. Nah, agar lebih tahan lama, topoki biasanya disimpan di dalam kulkas dengan suhu 6 derajat Celcius. Topoki ini sebaiknya tidak disimpan di dalam freezer karena dapat menyebabkan topoki menjadi pecah. Nah, selanjutnya ada tips mengonsumsi topoki. Jadi topoki ini sebaiknya dipilih tambahan makanan yang kaya protein, vitamin, dan mineral untuk dikombinasikan bersama topoki. Misalnya sayur mayur, telur, odeng, atau kue ikan khas Korea, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, jadi alkohol atau etanol itu masih bisa digunakan dalam proses produksi makanan halal bila etanol bukan berasal dari hasil industri fermentasi hammer atau minuman keras atau diproduksi secara sintetik. Hal ini telah dinyatakan dalam Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 dan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol, menyebutkan bahwa hanya etanol yang berasal dari minuman keras yang tidak bisa digunakan untuk produk halal karena bersifat haram. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.